Ada sesuatu yang magis, bahkan misterius, tentang momen ketika dunia masih tertidur lelap dan kita terjaga tanpa alasan. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara bising, hanya sebuah keheningan yang membangunkan kita di antara jam 3 hingga jam 5 pagi. Banyak yang menganggapnya sebagai gangguan tidur biasa, efek stres, pola tidur buruk, atau kelelahan. Namun, bagaimana jika itu lebih dari sekadar tubuh yang terganggu? Bangun tanpa alasan di waktu yang sama, berulang kali, bukan kebetulan. Ini bukan hanya soal jam biologis, tetapi juga bisa menjadi panggilan yang halus dari dalam diri. Sebuah getaran kecil yang mencoba menarik perhatian kita. Barangkali tubuh sedang memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Atau mungkin, pikiran sedang membawa pesan yang belum sempat kita dengarkan di siang hari yang penuh hiruk-pikuk. Lebih jauh lagi, bisa jadi jiwa kita yang berbicara. Dan suara jiwa jarang terdengar di tengah keramaian. Ia memilih waktu-waktu sunyi, di mana dunia merunduk dan keheningan membuka jalan bagi kepekaan yang lebih dalam. Waktu ajaib ini seringkali datang tanpa undangan, namun penuh makna jika kita bersedia menyambutnya dengan kesadaran. Mungkin ini saatnya bertanya, bukan mengapa aku bangun, tapi apa yang ingin diungkapkan malam ini padaku. Sebab kadang, jawaban yang kita cari tidak datang di siang hari, tetapi menyelinap masuk diam-diam bersama malam yang hening dalam detik-detik terjaga yang penuh pesan tersembunyi. Dalam riwayat panjang peradaban, pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, telah menjadi salah satu peta kuno yang memetakan hubungan antara tubuh manusia dan alam semesta. Dalam pandangannya, tubuh bukan sekadar mesin biologis, tapi medan energi hidup yang bergerak dalam ritme alam. Setiap jam memiliki peran, setiap organ memiliki waktunya sendiri untuk bekerja, membersihkan, atau beristirahat. Antara jam 3 hingga jam 5 pagi, menurut TCM adalah waktunya paru-paru bangun. Organ ini tidak hanya bertugas mengatur pernapasan, tapi juga erat kaitannya dengan gerakan emosi, terutama dalam menerima dan melepaskan. Seperti napas yang masuk dan keluar, paru-paru mengajarkan kita tentang keseimbangan antara menerima yang baru dan mengikhlaskan yang lama. Maka saat kita terjaga di waktu ini, bisa jadi tubuh sedang berbicara dalam bahasa energi, ada sesuatu yang belum kita lepaskan, atau sebaliknya, ada yang siap untuk diterima namun belum kita buka jalannya. TCM juga mempercayai bahwa setiap ketidakseimbangan energi bisa muncul sebagai sinyal dalam tubuh. Bangun di jam paru-paru bisa menjadi cermin bahwa ada energi stagnan yang tertahan di dalam. Bisa berupa emosi, bisa berupa pengalaman, atau bahkan keputusan yang tak kunjung diambil. Tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang, tapi juga penyimpan memori emosional. Apa yang terlihat seperti gangguan tidur dalam kearifan Tiongkok justru bisa menjadi pintu menuju penyembuhan, sebab energi tak pernah berbohong, ia hanya butuh ruang untuk mengalir kembali. Dan mungkin, ruang itu bisa dimulai dari sebuah napas yang disadari, sebuah keheningan yang dihormati, atau sebuah malam yang tak lagi dihindari. Kadang tubuh tak berteriak, ia hanya berbisik pelan lewat detak jantung yang gelisah, lewat mata yang terbuka di tengah malam, atau lewat napas yang mendadak berat di jam-jam sepi. Ketika kita terjaga jam 3 pagi dan tak ada suara luar yang mengganggu, bisa jadi yang membuat kita bangun adalah suara dari dalam, emosi yang belum selesai bercerita. Paru-paru dalam banyak tradisi menyimpan bukan hanya udara, tapi juga duka, kesedihan, kehilangan, penyesalan yang tak sempat dimengerti. Emosi-emosi ini tidak selalu datang dengan tangis. Seringkali mereka hanya diam, menyusup di balik aktivitas harian, lalu muncul kembali ketika dunia tenang dan topeng-topeng sosial kita sedang dilepas. Maka, tak heran jika banyak yang merasa terbangun dengan rasa sesak atau bahkan menangis tanpa sebab di jam-jam dini hari. Dan ini bukan kelemahan, justru ini adalah undangan paling jujur dari tubuh dan jiwa untuk mendengarkan, untuk berhenti menghindari, untuk menyelami lapisan-lapisan hati yang sudah terlalu lama ditekan.
Ketika kita merasa lelah meski sudah tidur cukup, bisa jadi yang lelah bukan tubuh, tapi hati yang terlalu lama menahan. Pada akhirnya, emosi yang tidak dikenali akan terus mencari jalan keluar, dan malam hari, dalam keheningannya, memberi mereka panggung untuk tampil. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk disambut dan dipeluk. Karena setiap emosi yang diterima dengan kelembutan, perlahan berubah menjadi kebijaksanaan. Jadi saat terbangun karena sesuatu yang terasa samar, jangan buru-buru marah atau merasa terganggu. Mungkin itu bukan gangguan, mungkin itu panggilan untuk berdamai dengan perasaan yang ingin dikenali, dengan luka yang ingin dipulihkan. Ada saat-saat dalam hidup ketika semesta memilih berbicara dalam bisikan, bukan teriakan. Dan jam 3 hingga jam 5 pagi adalah salah satu waktu paling sunyi, ketika dunia belum benar-benar bangun, namun juga belum tertidur sepenuhnya. Di antara gelap dan terang, di antara mimpi dan kenyataan, terbentang celah kecil di mana jiwa bisa terdengar lebih jelas dari biasanya. Banyak ajaran spiritual dari berbagai belahan dunia menyebut waktu ini sebagai jam suci, waktu di mana tabir antara dunia luar dan dunia dalam menjadi tipis. Saat di mana intuisi menjadi lebih tajam, hati lebih jernih, dan koneksi dengan yang ilahi menjadi lebih dekat. Ini bukan tentang agama atau dogma. Ini tentang kehadiran, kesadaran penuh bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rutinitas harian kita, dan ia sedang mengundang kita untuk mendengarkan. Mungkin inilah mengapa banyak orang yang sedang dalam proses pencarian, penyembuhan, atau transformasi diri, tiba-tiba mulai terbangun di jam-jam ini. Seolah alam semesta memberi ruang khusus, memberi panggung sunyi, agar kita bisa duduk bersama jiwa sendiri, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa distraksi. Di waktu ini, doa terasa lebih dalam, niat menjadi lebih kuat, pikiran menjadi lebih tenang, dan kata-kata dari dalam menjadi lebih jujur. Ini adalah saat yang bisa digunakan untuk menyusun ulang hidup, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan harapan, bukan dengan ambisi, tapi dengan makna. Dan mungkin saat kita terbangun di keheningan pagi, itu bukan karena kita gelisah, tetapi karena ada cahaya kecil di dalam diri yang ingin menyala. Sebuah nyala yang hanya bisa ditemukan saat kita benar-benar hadir, dalam keheningan, dalam kesadaran, dan dalam hubungan intim dengan jiwa kita sendiri. Tidur malam sering kita anggap sebagai waktu istirahat total. Namun menurut kearifan kuno, malam justru adalah medan pergerakan energi paling dinamis. Saat tubuh berbaring diam, sistem energi dalam diri kita tetap bekerja, mengalirkan informasi, menyembuhkan luka, dan memproses emosi yang tak sempat tersentuh di siang hari. Dan setiap jam memiliki pesannya sendiri. Pukul 1 pagi adalah waktunya kantong empedu. Organ ini, dalam pemahaman tradisional, terhubung dengan keberanian dan kemampuan membuat keputusan. Bangun di waktu ini bisa jadi sinyal bahwa ada keputusan besar yang belum kita hadapi, atau keberanian yang tertahan karena keraguan dan rasa takut. Kantong empedu bukan sekadar pengatur cairan empedu, tetapi simbol dari sikap kita dalam menghadapi dunia. Apakah kita bersedia melangkah maju atau terus berputar dalam kebimbangan? Kemudian, pukul 2 pagi adalah waktunya liver. Hati, dalam konteks TCM, adalah tempat menyimpan kemarahan, kekecewaan, dan emosi yang menuntut ekspresi. Bila kita sering terbangun di jam ini, bisa jadi ada kemarahan yang tertahan, atau luka lama yang belum diberi ruang untuk sembuh. Liver juga bertanggung jawab atas proses detoksifikasi, bukan hanya tubuh secara fisik, tapi juga energi emosional. Ia berusaha membersihkan kita dari racun-racun yang tak terlihat. Mengetahui hal ini bukan untuk membuat kita semakin khawatir setiap kali terbangun. Justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk mendekati tubuh kita dengan rasa hormat yang lebih dalam. Bahwa setiap waktu bangun malam bukan kebetulan, melainkan pesan. Dan jika kita mau mendengar, kita bisa mulai memahami diri sendiri dengan cara yang lebih jujur, lebih halus, dan lebih penuh kasih. Karena tubuh kita bukan musuh yang harus dikendalikan, melainkan sahabat setia yang diam-diam terus mengingatkan.
Ada sesuatu yang penting, dan aku ingin kamu tahu. Dalam budaya yang memuja produktivitas dan efisiensi, terbangun tengah malam sering dianggap masalah. Kita diajari bahwa tidur harus lurus 8 jam, tak boleh terganggu, atau akan dianggap tidak sehat. Namun bagaimana jika gangguan itu bukan sekadar kebocoran energi, melainkan pintu masuk menuju kesadaran baru? Alih-alih marah atau panik saat terbangun, kita bisa mengubah momen itu menjadi tempat berlindung yang lembut. Tarik napas pelan, rasakan keheningan. Mungkin tubuh tidak ingin kembali tidur seketika, bukan karena ia rusak, tapi karena ia ingin hadir. Maka, daripada resah, kita bisa menyalakan lilin kecil, menuliskan pikiran yang muncul, atau sekadar duduk dalam diam dan mengamati napas. Meditasi ringan, doa sederhana, atau menulis jurnal bisa menjadi jembatan untuk menyambut energi yang sedang mengalir. Bahkan beberapa menit saja dalam kesadaran penuh dapat mengubah suasana batin dari gelisah menjadi tenang, dari bingung menjadi mengerti. Alat bantu alami seperti teh herbal hangat, aroma lavender, atau lantunan musik tenang bukan hanya hiasan relaksasi, mereka adalah bahasa cinta yang dipahami tubuh. Dan yang terpenting, jauhkan distraksi modern. Cahaya biru dari layar bukan hanya mengganggu ritme sirkadian, tapi juga memutus koneksi dengan keheningan dalam diri. Makan berat pun, selain mengganggu pencernaan, bisa menjadi simbol dari kebiasaan kita mengisi kekosongan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Momen terbangun di malam hari adalah undangan, bukan untuk berbuat banyak, tapi untuk hadir dengan lebih lembut. Untuk kembali mendengar irama tubuh, merasakan napas, dan mengingat bahwa kita bukan robot yang rusak ketika tidur terganggu. Kita adalah manusia yang sedang menerima sinyal dari kedalaman batin. Mungkin malam tak selalu memberi tidur yang panjang, tapi ia bisa memberi kita keintiman yang tak bisa ditemukan di siang hari. Setiap kebangkitan di tengah malam adalah seperti ketukan lembut di pintu batin. Ia tak datang untuk mengganggu, tapi mengundang, mengajak kita masuk lebih dalam ke ruang refleksi yang sering terlupakan di siang hari. Waktu antara jam 3 hingga jam 5 pagi bukan hanya transisi antara malam dan pagi, tapi juga jembatan antara siapa kita hari ini dan siapa yang bisa kita jadi esok. Bayangkan dunia yang masih diam, tak ada notifikasi, tak ada suara lalu lintas, tak ada distraksi, hanya kita dan kesunyian. Di tengah ketenangan ini, segala hal yang kita sembunyikan di balik kesibukan harian mulai berbicara, perasaan yang belum sempat dirasakan, mimpi yang kita tunda, kebenaran yang terlalu lama dibisukan. Inilah saat yang paling jujur, saat di mana kita bisa bercermin tanpa topeng. Alih-alih menganggap ini sebagai gangguan, kita bisa melihatnya sebagai hadiah tersembunyi. Sebuah ruang untuk menyusun kembali niat, menyentuh kembali makna, dan menyelaraskan arah hidup dengan suara hati terdalam. Kita bisa berdoa tanpa tergesa, bersyukur tanpa alasan, menyampaikan keinginan kita kepada semesta tanpa takut ditolak, karena tidak ada yang menilai, hanya keheningan yang menerima. Dan saat kita mulai menyambut waktu-waktu ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat, sesuatu berubah, bukan hanya pola tidur, tapi cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi hidup dalam reaksi, tapi dalam kesadaran. Tidak lagi berlari dari diri sendiri, tapi berjalan pulang ke dalam diri dengan perlahan, dengan lembut. Transformasi sejati jarang terjadi di tengah keramaian. Ia tumbuh diam-diam, dalam momen sunyi yang kita peluk, dalam percakapan batin yang kita berani dengar. Dan jika kita mampu menjadikan malam sebagai guru, maka setiap kali kita terbangun bukan lagi tanda kegelisahan, tapi permulaan dari versi diri yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.